Ummu Sulaim binti Milhan Ar-Rumaisya, seorang wanita yang maharnya adalah Islam. Melalui lembaran-lembaran sejarah, muncullah bagi kita lembaran-lembaran yang semerbak mewangi serta bersinar terang yang memancarkan petunjuk bagi wanita muslimah masa kini dalam segala hal. Di antara pribadi-pribadi yang muncul di dalam lembaran-lembaran tersebut adalah Ummu Sulaim. Dia adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansyariyah, ibu dari Anas bin Malik. Ada perbedaan pendapat mengenai namanya. Ada yang mengatakan namanya Rumailah. Ada juga yang mengatakan Al-Khumaisya. Dan ada juga yang mengatakan Ar-Rumaisya. Sejarah menceritakan kepada kita kisah tentangnya, bahwasanya pada awalnya dia adalah istri dari Malik bin An-Nadar. Lalu hatinya tertarik terhadap Islam. Kemudian ia masuk Islam tanpa persetujuan suaminya. Malik bin An-Nadar, ayah Anas bin Malik. Telah diriwayatkan darinya bahwasanya ia pernah berkata kepada anaknya ketika masih kecil, "Katakanlah, Dia ilah yang berhak disembah selain Allah. Katakanlah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Maka anaknya pun mengatakan kalimat tersebut sebagai kata-kata yang pertama kali dia ucapkan. Tidak lama setelah itu, suaminya marah terhadap tindakannya tersebut, lalu pergi ke Syam dan meninggal dunia di sana. Kemudian, banyak sekali orang-orang yang datang untuk melamar Ummu Sulaim setelah suaminya meninggal. Di antara orang yang datang untuk melamar adalah Abu Talha al-Ansyari, yang ketika itu masih musyrik. Maka Ummu Sulaim pun mengabaikan dan menolaknya. Karena Abu Talha seorang laki-laki musyrik, sedangkan dia seorang wanita muslimah. Kemudian pada suatu hari ia berkata kepada Abu Talha dengan kecerdasan seorang wanita mukminah yang ingin memikat hati Abu Talha kepada Islam. "Wahai Abu Talha, bukankah engkau tahu bahwa Tuhanmu yang engkau sembah adalah batu yang tidak dapat memberikan mudarat kepadamu ataupun memberikan manfaat kepadamu, atau kayu yang dibawa oleh tukang kayu lalu ia memahatnya untukmu? Apakah ia dapat memberi mudarat kepadamu? Apakah ia dapat memberikan manfaat untukmu? Tidaklah engkau malu kepada ibadahmu ini? Jika engkau memeluk Islam, maka sungguh aku tidak menginginkan mahar apapun darimu selain keislaman." Maka hati Abu Talha pun tertarik terhadap Islam, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat serta menjalankan keislamannya dengan baik. Semoga Allah meridhoinya. Sabit mengatakan, "Aku tidak pernah mendengar seorang wanita pun yang maharnya lebih mulia daripada Ummu Sulaim, yaitu Islam. Demikianlah maharnya merupakan mahar termahal yang diabadikan oleh sejarah. Adakah hal lain yang lebih mahal dari Islam? Sungguh beruntung pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang muslimah yang menjadikan Islam sebagai maharnya, sehingga suami berikut seluruh amalan solehnya kelak akan masuk ke dalam timbangan kebaikannya." Sebagaimana Ummu Sulaim telah menjadi seorang pendidik yang solehah, dia pun telah menjadi seorang ibu yang penyabar. Sejarah pun telah mencatatkan bagi kita salah satu kisah di antara berbagai kisah yang menunjukkan kesabaran dan keimanan serta keridoan dan kepatuhannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatannya. Kesabaran dan keridoan semacam apakah yang kita ketahui dari Sayyidina Ummu Sulaim ini? Sungguh
Dia telah menjadi perumpamaan yang sangat mengagumkan dalam hal kesabaran. Padahal, kaum wanita itu dikenal paling banyak merasa gelisah dan berkeluh kesah ketika menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Akan tetapi, berkat agama Islamlah yang dari naungannya kita dapat mempelajari makna-makna penerimaan dan keridoan terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Adalah Islam yang telah merubah tabiat jiwa-jiwa serta memakaikan kepadanya pakaian yang paling indah, yaitu pakaian keridoan dan kesabaran.